Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku peserta didik baru Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang kami banggakan. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Quran Tansyitul Muta'alimin. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini bisa melaksanakan matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Tansyitul Muta'alimin. Anak-anakku peserta didik yang Umi banggakan, Tansyitul Muta'alimin mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kreatif, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, Tansyitul Muta'alimin pertama mengaplikasikan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif bernuansa religius. Ketiga, menjadikan PPQ Tansyitul Muta'alimin sebagai sekolah unggulan berwawasan global dan berpijak pada ajaran ahli sunnah wal jamaah dan tetap memperhatikan kebutuhan lokal. Keempat, menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan kompetensi guru dan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kelima, menyelenggarakan KBM yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Keenam, melibatkan masyarakat demi terciptanya pembiayaan dan standar sarana prasarana. Anak-anakku peserta didik baru Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang kami banggakan. Setelah anak-anakku lulus dari Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Aliyah, diharapkan mampu membaca Al-Quran dengan fasih, mempunyai hafalan untuk tingkat Madrasah Sanawiyah 5 juz dan Madrasah Aliyah 7 juz. Ketiga, rajin melaksanakan ibadah yaumiyah, rajin sholat dengan benar. Keempat, fasih dalam berbahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kelima, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan ataupun sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang
di sekolah favorit dan sekolah unggulan. Anak-anakku sekalian, peserta didik madrasah sanawiyah dan aliyah yang Umi banggakan. Tansyitul Muta'alimin, dalam hal ini madrasah aliyah berbasis pesantren. Jadi kegiatan yang diadakan baik di madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah ada kegiatan kepesantrenan. Kalau masanya masa normal, tidak masa pandemi seperti sekarang ini, KBM dilaksanakan dari jam 6 hingga jam 13.30. Kemudian istirahat, sholat, makan, dan tidur. Setelah sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan madrasah, belajar di madrasah diniyah. Yang di situ pelajarannya adalah kitab-kitab kuning. Di antaranya Aqidatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, Akhlaqul lil banat lil banin, Ta'limul Muta'allim, Bidayatul Hidayah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Jurumiyah, Matan Jumrumiyah, dan Imriti. Juga Khulasoh, Sirah Nabawiyah, dan yang lain-lain. Hadisnya hadis Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, Durratun Nasihin. Dan masih banyak yang lainnya, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan pelajaran tilawah, kaligrafi, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Setelah itu sampai jam 17, kemudian istirahat, makan, terus sholat maghrib, dilanjutkan lagi dengan belajar murojaah Al-Quran, kemudian belajar untuk menyiapkan pelajaran sekolah besok paginya. Dipantau dan dibimbing oleh pengasuh, pembina pondok pesantren, dan pengurus pondok pesantren Al-Quran Tansyitul Muta'alimin. Anak-anakku, peserta didik baru madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah yang Umi cintai. Karena kegiatan unggulan kita adalah tahfidzul Quran dan kitab kuning, maka diharapkan setiap santri tinggal di pesantren Al-Quran Tansyitul Muta'alimin, khususnya kelas 9 dan kelas 12 yang akan mengikuti wisuda tahfidz minimal 5 juz. Jikalau ada yang lebih dari 5 juz, tentu ada penghargaan dari Yayasan Pendidikan Islam Siti Halimah. Alhamdulillah, tahun ini ada 10 santri yang mendapatkan beasiswa tahfidz pembinaan dari Kabupaten, pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Bupati Ade Yasin. Dan di sini
dibina oleh Ustazah Farda Labibah Esfar. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi, karena tahun depan ada Ustadz Nanda, Ustazah Nailus Suraya, Dr. Husna Nadia, dan tentu saja Ustazah Farda Labibah. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yang menjadi kekasih Allah. Kalian bisa masuk di Pondok Pesantren Al-Quran Tansyitul Muta'alimin ini biiznillah, dengan izin Allah. Berarti kalian adalah pilihan Allah, kekasih Allah, yang insya Allah nantinya akan menjadi penolong keluarga kalian, memberikan syafaat karena kalian hafal Quran kepada keluarga kalian, memberikan mahkota kepada bapak ibu kalian di hari kiamat nanti. Amin. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang sangat Umi banggakan. Pendidikan di Tansyitul Muta'alimin ini, tadi Umi disampaikan keunggulannya adalah tahfidzul Quran yang diadakan wisudanya setiap bulan antara Februari dan bulan Maret. Dan untuk dari tingkat MI bahkan Sanawiyah Aliyah setiap tahunnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan. Mudah-mudahan kalian semua, ya, kamu adalah calon-calon hafidhah lafdhon wa ma'nan wa amalan, menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat buat umat. Per MTS maupun berdiri dari tahun 1994. Tentunya sekarang sudah dewasa, sudah banyak mengeluarkan lulusan-lulusan yang di mana-mana, baik itu ke Madrasah Aliyah Negeri, SMK, SMA Negeri maupun swasta, khususnya di Madrasah Aliyah Tansyitul Muta'alimin. Madrasah Aliyah Tansyitul Muta'alimin yang berdiri sejak tahun 1998, maaf. Sekarang juga usianya sudah remaja. Sudah 9 kali meluluskan generasinya. Alhamdulillah, menyebar di daerah-daerah mana saja. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi kepala sekolah, banyak. Guru-guru, pengelola majelis taklim, ustadz, ustadzah, di berbagai TPQ maupun madrasah diniyah, dan ada juga yang kerja di perusahaan-perusahaan di tambang batu bara, tambang emas, menjadi komisaris di sana. Juga banyak yang memilih menjadi ibu rumah tangga, menciptakan anak-anak yang baik, generasi yang bermanfaat bagi bangsa, nusa bangsa, dan negara serta agamanya.
Anak-anakku, kalau kita belajar di pondok pesantren atau belajar apapun kan ada syaratnya ya. Kita sering baca tuh hafal. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, tidak akan kamu memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Apa sih itu? Pertama, zakain. Jadi harus cerdas. Alhamdulillah kalian semua yang masuk ini sudah berpotensi cerdas, sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu. Wa hirsun itu punya motivasi, punya kemauan. Wastibarin dan sabar. Menghafal Al-Quran susah, nggak nambah-nambah. Begitu nambah hilang, sabar. Wabuluwatin dan mempunyai biaya. Wa irsyadi ustadzin dan ada petunjuk guru. Makanya kita harus ta'zim, hormat kepada guru supaya ilmunya berkah. Watuli zamani dan waktunya lama. Madrasah sanawiyah 3 tahun minimal. Madrasah aliyah begitu juga. Kalau mau menghafal Al-Quran, kalau tekun, sabar, rajin, ya insya Allah bisa menjaga hafalannya, bisa cepat menghafalnya. Jadi supaya 6 syarat itu dijaga oleh kita. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat menjadi murid Tansyitul Muta'alimin, sekolah atau madrasah yang kita banggakan, yang akan menciptakan generasi-generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kreatif, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Sampai di sini anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.